Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eviani dengan NIM 12209193093. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Kemudian, mengetahui nama hari raya agama yang ada di Indonesia. Dan kemudian menyebutkan 3 wujud kebudayaan, dan yang terakhir yaitu menjelaskan peran serta fungsi keragaman budaya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat, budaya, dan suku bangsanya. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Pluralitas yang pertama yaitu perbedaan agama. Setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan. Kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan. Mengapa? Karena hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai, dan saling toleransi. Nah, yang pertama yaitu agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-8 Masehi melalui pedagang dan pendakwah seperti Wali Songo. Kristen Katolik dan Protestan berkembang di Indonesia pada abad ke-16 melalui misionaris dari Spanyol dan Zending dari Belanda. Umat Kristen meyakini bahwa Isa adalah juru selamat. Perayaan hari besarnya meliputi Natal, Paskah, dan kenaikan Isa. Selanjutnya yaitu agama Buddha. Buddha berkembang di Indonesia bersamaan dengan masuknya Hindu. Waisak merupakan hari besar bagi umat Buddha. Perayaannya dipusatkan di Candi Borobudur. Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia awal Masehi. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa prasejarah. Hari besar Hindu yaitu Galungan dan Nyepi. Selanjutnya yaitu agama Konghucu. Ajaran Konghucu datang ke Indonesia bersamaan dengan imigrasi bangsa keturunan Tionghoa dari daratan Cina. Agama ini mengajarkan penghormatan kepada para leluhur. Tempat ibadahnya adalah kelenteng sebagai pusat perayaan saat Imlek. Selanjutnya yaitu perbedaan budaya. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Inilah yang membedakan antara hewan dengan manusia. Wujud kebudayaan. Menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya. Yang pertama yaitu gagasan atau wujud ideal. Wujud kebudayaan berupa kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aktivitas atau tindakan. Sistem ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi menyatakan kontak, cara bergaul dengan masyarakat lainnya berdasarkan adat dan norma kelakuan. Sifatnya konkret serta dapat diamati dan didokumentasikan. Artefak atau karya. Wujud kebudayaan fisik berupa hasil dari aktivitas yang dilihat, diraba, dan didokumentasikan.
sifatnya paling nyata dibandingkan dengan dua kebudayaan yang lain. Selanjutnya yaitu apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia, yaitu ada dua, perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan. Yang pertama yaitu perbedaan lokasi. Nah, coba kalian bandingkan bentuk asli rumah masyarakat Jawa dengan rumah Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Yang kedua yaitu perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan peninggalan seperti patung. Di sini bisa kita lihat yaitu bentuk relief atau patung yang ada di dinding candi. Nah, hal ini membedakan dengan seni kaligrafi yang dimiliki oleh umat Islam. Perbedaan umat Hindu dengan Islam tentu memiliki perbedaan yaitu dari corak, ukiran, maupun bentuk reliefnya. Selanjutnya yaitu perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia. Sejak beberapa tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami berbagai perbedaan yang ada. Selanjutnya yaitu masuk pada perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kita dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selanjutnya yang terakhir yaitu peran dan fungsi keragaman budaya. Sebagai daya tarik bangsa asing, Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan yaitu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Di sini, salah satu contohnya adalah budaya nasional itu seperti pakaian batik. Tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya kita ini merupakan tantangan untuk kita bersikap lebih toleran. Tentunya perbedaan yang dimiliki jangan sampai terjadi perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu saling melengkapi hasil budaya. Berikut ini merupakan soal evaluasi yang wajib dikerjakan. Pada deskripsi video di bawah ini juga saya tautkan link kuis yang dapat kalian kerjakan untuk menambah poin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.